misalnya masih malu, boleh melalui japri kepada pengurus atau kepada saya langsung, tidak mengapa. Mohon maaf untuk mungkin misalnya absen yang sakit, izin itu belum mampu kami list gitu ya, karena keterbatasan waktu. Mungkin saya jawabannya waalaikumsalam, ya semoga agak sembuh, ya semoga lancar, ya kayak mengingatkan. Ada yang mengingatkan Bu Novel, Pak, itu ditulis luring. Ketika saya tulis luring, itu berarti yang berhak mendapatkan sertifikat adalah yang mengikuti yang ada di sini. Jadi yang sudah mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Kalau nanti tidak ada daftar hadir, berarti tidak bisa mendapatkan sertifikat. Mengisi daftar hadir. Dan nanti tadi malam juga pengurus sudah berembuk, ayo Pak Noha buat channel. Sudah alhamdulillah sudah dibuat channel ya Bu, channel YouTube MGP Matematika Jember Selatan. Terus ada juga di Instagram juga sudah dibuatkan gitu. Tinggal Facebook yang belum. Ya, karena di di Kombel juga diminta sebenarnya Telegram, Facebook sama link untuk WhatsApp. WhatsApp kan sudah punya. Cuma nanti kalau ketika kita dimasukkan link kita yang masukkan, orang lain nanti masuk semua buat ya. 6 Bu Dewi 6, saya masih 5, Bu Mega berapa? Masih 2, nanti menyusul. Kalau bisa nanti beratnya tidak terlalu berat nih. Kalau bagi saya mungkin gampang nih, tapi kalau bagi Bapak Ibu guru yang senior dan sepuh itu sangat berat sekali untuk mau mengerjakan aksi nyata. Kalau mengerjakan modulnya saja hanya lihat video, dilihat sampai hijau, perlu niat. Di lembaga saya juga sudah ada yang mengerjakan tinggal aksi nyata saja, seret bergilir. Kenapa nggak dikerjakan Bu? Gak niat sih. Karena apa? Terlalu susah mungkin gitu. Susahnya adalah ketika disuruh membuat aksi nyata berupa kanvas. Pasti yang dipikirkan kita itu biasanya umpan baliknya. Umpan baliknya itu seperti apa? Tadi ada yang tanya juga, umpan balik Pak seperti ini, contoh ini punya saya disesuaikan dengan materi. Pertanyaan untuk rekan sejawat ya Bu sama siswa. Kalau kita mau membuat aksi nyata dikasih foto, monggo boleh dikasih foto. Ketika kita mengajar bisa keren. Jadi nanti mungkin kedepannya Bapak Ibu nanti bisa sambil lagi sudah belajar nanti bareng kolaborasi Bapak Ibu di dalam lembaga pendidikan itu nanti kolaborasi saling tanya. Kalau di umpan balik di aksi nyata di situ umpan baliknya yang diminta dari teman sejawat. Jadi saya buat dari HVS biasa di print, kemudian saya tunjuk ke teman-teman minta tolong isikan ini. Jadi lebih mudah daripada Google Form. Nanti Google Form masih kesulitan kita buat. Kalau ini kan tinggal ngetik, di print, ditulis. Dan ini contoh umpan balik. Jadi saya buat ini jarang nge-share ke teman-teman, tolong minta aksi nyata umpan balik. Saya jarang nge-share, kenapa? Karena umpan balik yang diminta di aksi nyata itu bukan yang di-share ke sama pengguna. Jadi umpan balik yang diminta, umpan balik ke siswa atau teman sejawat, bukan yang itu yang diminta di aksi nyata. Kadang kan banyak share-sharean di grup minta umpan balik. Tapi arti yang diminta itu yang seperti ini, umpan balik seperti ini. Sudah, mungkin ada pertanyaan atau kita sharing belajar bersama Pak Nuha, mereka yang mau menambahkan. Topik ini ada 7 modul. Jadi kita harus menyelesaikan 7 modul. Setiap modul itu ada beberapa aktivitas. Di aktivitas itu ada video. Kadang kita disuruh mengunduh lampiran. Setelah mengerjakan aktivitas, di situ ada refleksi.
dan ada pemahaman. Jadi kita ngerjakan kayak tes post test. Soalnya mungkin hanya 1 atau 2. Setelah itu mengisi refleksi. Contohnya itu ada pada gambar yang bawah. Jadi ada aktivitas, kemudian ada latihan pemahaman. Setelah mengisi latihan pemahaman, mengisi refleksi. Jadi jenengan harus menyelesaikan 7 modul baru bisa membuka aksi nyatanya. Next, Bu Mega. Nah, ini skema validasinya Bapak Ibu. Aksi nyata itu yang pertama divalidasi otomatis. Artinya apa? Jadi pada waktu panjenengan ngupload aksi nyata, kalau panjenengan 80% plagiat atau mencontoh dari aksi nyata yang sudah diupload, itu otomatis nanti tidak perlu modifikasi. Jadi mungkin setelah melihat itu jenengan terinspirasi, oh berarti diginikan. Saya sering seperti itu. Jadi kalau sudah lulus dari plagiat, validasi ke validator. Setelah lulus dari itu baru kita boleh mendownload sertifikat. Tapi kalau jenengan terdeteksi plagiat, maka ada proses perbaikan aksi nyata. Nah, ini tips lulus validasi pada platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, pelajari modul. Tadi sudah saya sampaikan, dari satu topik ada beberapa. Jadi lihat video. Kemudian masuk nih. Ngapunten Bapak Ibu, di sini saya sama seperti Bu Dewi, saya juga ingin sharing tentang pengalaman saya mengerjakan aksi nyata. Saya rasa Bapak Ibu di sini juga sudah banyak yang telah menyelesaikan aksi nyata sebenarnya. Saya masih 2, Pak Nuha ini sama Bu Dewi sudah banyak. Bahkan yang di SMP 1 Kencong yang saya dengar 40 aksi nyata yang telah selesai. Harapan kami di sini kita bisa paling enggak 10. Jadi tips yang saya berikan sesuai dengan pengalaman saya ya. Pengalaman saya mengerjakan aksi nyata kemarin. Jadi sebenarnya saya itu kalau video-videonya itu sudah lama mengerjakannya, karena dulu kan saya di sekolah penggerak. Di sekolah penggerak itu kegiatan nyata. Jadi hanya nonton video, nanti ada LK-nya sendiri. Jadi sampai kemarin saya pindah ke Kencong 2 itu saya belum menyelesaikan aksi nyata. Baru kemarin pas ditagih sama wakil kepala sekolah untuk menyelesaikan aksi nyata, baru saya mengerjakan. Tips dari saya yang pertama, jadi tidak jauh beda dari yang disampaikan dari Bu Dewi tadi. Yang pertama, Bapak Ibu menentukan topik dulu. Jadi memilih topik sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, kemudian pilih dan selesaikan topik yang lebih mudah dipahami. Kalau di PMM itu ada yang didahulukan. Mana topik yang bisa diselesaikan lebih dahulu, seperti tadi tentang kurikulum Merdeka harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian tips yang kedua, Bapak Ibu guru bisa memilih aksi nyata. Jadi ketika kita menyelesaikan video-video yang ada di situ, ketika selesai ditonton sudah hijau semua. Ketika Bapak Ibu lanjut ke aksi nyata, Bapak Ibu diminta di situ bisa memilih. Yang pertama, Bapak Ibu mau menyebarkan pemahaman, ya bisa menyebarkan pemahaman. Atau jadi tiap topik-topik itu nanti ada pilihan. Kita mau mengerjakan atau mau membagi seperti apa? Apa membagi pemahaman? Apa kita membuat perangkat pembelajaran sehingga kita bisa dilaksanakan di dalam kelas? Jadi dikembalikan ke Bapak Ibu guru lagi maunya seperti apa. Adalah dokumentasi kegiatan. Jadi setiap kegiatan aksi nyata itu usahakan difoto, nanti foto itu dimasukkan ke dalam aksi nyata kita. Yang berikutnya adalah tadi kan untuk video dan PDF itu ada maksimal megabitnya ya. Kalau misalnya dari kita yang pernah dikerjakan oleh kemarin itu sekitar berapa slide kan? Daripada nanti misalnya kita buat kalimat
ternyata nggak bisa masuk karena terlalu besar kapasitasnya. Itu paling tidak yang bisa masuk maksimal berapa lembar slide? 20 itu pun masih dikompres, selalu dikompres. Jadi saya buat meskipun kadang sedikit slide-nya masih minta dikompres. Jadi selalu dikompres. Mungkin berat ya dari Canva itu mungkin. Kalau 10 itu apa bisa masuk? Yang penting semua indikator yang diminta di aksi nyata terpenuhi, insya Allah lolos validasi. Jadi harus benar-benar dibaca rincian apa yang diminta oleh aksi nyata tersebut. Itu sudah petunjuk kita mengerjakan. Oh minta ini kita penuhi, minta ini kita penuhi. Insya Allah langsung lolos validasi. Terima kasih. Iya sama-sama.